people, berjumpa lagi di Opini, obrolan publik, inspiratif, dan terkini. Baru-baru ini kita memperingati Hari Koperasi Indonesia ya. Momentum ini menjadi pengingat bahwa koperasi memiliki peran yang strategis untuk mendorong perkembangan UMKM dan juga perekonomian masyarakat di Indonesia. Nah, di Kota Semarang sendiri, ini koperasi terus bertransformasi menjadi lebih modern, adaptif, dan juga mendukung UMKM ya, serta ekonomi masyarakat. Bahkan, Kota Semarang ini juga tengah mendorong pembentukan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak ekonomi tentunya. Nah, lalu bagaimana perkembangan koperasi di Kota Semarang? Untuk membahasnya lebih lanjut lagi, people, telah hadir bersama kita Kepala Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, yaitu Ibu Dwi Sunaryani Esa. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Nima. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebenarnya ini masih banyak begitu ya masyarakat yang belum memahami konsep koperasi secara utuh begitu. Bisa dijelaskan nggak, Bu, apa sih sebenarnya koperasi itu dan unsur-unsur apa saja yang harus dimiliki sehingga badan usaha itu layak disebut sebuah koperasi? Jadi koperasi itu kan kalau sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 92, itu koperasi itu adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggota. Jadi masyarakat sebagai anggota koperasi dan berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Itu koperasi. Kemudian sebuah badan usaha itu bagaimana supaya layak dianggap sebagai koperasi, tentunya dia harus memiliki unsur unsur ini memang harus wajib melekat gitu ya, Bu, dalam kegiatan koperasi itu. Yang pertama tentunya adalah bahwa keanggotaan dari koperasi itu bersifat sukarela. Sukarela. Ya. Kemudian pengelolaannya itu tentunya secara demokratis. Yang dilakukan oleh anggota, kemudian ada pembagian sisa hasil usaha. Pembagian sisa hasil ya, Bu? Iya, sisa hasil usaha yang secara adil sesuai dengan jadi istilahnya sesuai dengan jasanya yang sudah dilakukan oleh anggota tadi. Ya. Kemudian ada lagi ini tujuannya ini adalah bersifat kesejahteraan bersama. Nah, ini yang perlu di-highlight ya, people ya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Ya, jadi bukan hanya satu orang begitu ya, Bu. Benar. Dan tidak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan tentunya dengan unsur yang melekat seperti ini yang biasa kita dengar dengan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Benar. Ini adalah prinsip koperasi yang perlu kita garis bawahi begitu ya, Bu, dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota. Oke, people, ini jadi bisa kita lihat begitu ya bahwa koperasi ini memang adalah badan usaha di mana itu sukarela dan demokratis. Jadi tidak ada yang namanya menguntungkan satu pihak saja. Nah, selanjutnya, Ibu, sebenarnya ada makna kemarin kan kita memperingati Hari Koperasi Indonesia. Nah, ada makna tersendiri nggak, Bu, bagi Kota Semarang? Bagi Kota Semarang, utamanya kami yang berada di Dinas Koperasi, sebagai pembina koperasi yang ada di Kota Semarang, ini tentunya peringatan Hari Koperasi tahun ini merupakan momentum bagi kami dan juga sebagai refleksi dan sekaligus akselerasi di mana kami ini kan baru-baru saja mentransformasi kegiatan atau pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih, yang dimana jumlahnya cukup besar karena sesuai dengan kelurahan di aturannya itu kan satu kelurahan itu harus ada koperasi. Sedangkan di Kota Semarang ini ada 177 kelurahan sehingga ada 177 koperasi yang memang pada saat itu ini sesuai dengan petunjuknya ini
di bulan Juni Juni, itu harus semuanya, Juni tahun 2025 itu semuanya harus sudah terbentuk dan berbadan hukum. Nah, sedangkan pada saat itu waktu yang kami miliki hanya 3 hari, sehingga kami harus Mengebut ya Bu ya. mengerahkan semua potensi yang ada di dinas kami untuk mendampingi masyarakat melaksanakan kegiatan musyawarah Musyawarahnya, kelurahan khusus untuk membentuk kepengurusan koperasi itu. Oke, berarti dari tahun kemarin ya Bu ya, 2025 Tahun ya. 2025. Itu bulan Juni harus sudah terbentuk badan usahanya itu Iya, tadi. harus sudah selesai. Wow, luar biasa sekali ya people. Berarti ada 177. Ini untuk Koperasi Merah Putih ya Bu berarti Khusus ya. Koperasi Merah Koperasi Putih. Merah Putih. Oke. Nah, capaian pembinaan koperasi Bu yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang sendiri seperti apa terhadap Pembinaan anggota? koperasi. Jadi sampai dengan saat ini kalau menurut kami yang ada di dinas yang sudah kami lakukan itu jadi perkembangan koperasi yang ada di Kota Semarang ini sebetulnya cukup dinamis ya. Dinamis, jadi benar sekali. Kadang di tahun ini jumlahnya ada sekian. Kemudian dalam 1 tahun itu ada penambahan paling enggak ada 25 bahkan sampai 50. Tapi meskipun demikian ada juga yang karena kegiatannya yang tidak berlanjut sehingga ada yang vakum. Namun secara keseluruhan itu jumlahnya itu tadi semakin bertambah setiap tahun ya. Kemudian jadi memang bertambah terus ya Bu ya setiap ya, tahun ini. Setiap tahun bertambah, apalagi kemarin di tahun 2025 dengan adanya KKMP itu kan jumlahnya bertambah 177 Wow. koperasi. Sehingga sampai dengan saat ini mungkin koperasi yang ada di Kota Semarang itu sekitar 800 sekian. 800 sekian. Iya. Wow, luar biasa sekali. Dan ini tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang ya, People. Tidak hanya satu wilayah center saja yang ada koperasi itu, tapi semua tersebar. 16 kecamatan. 16 kecamatan ini. Oke, baik. Nah, kemudian Ibu, untuk produk dan layanan koperasi itu apa aja sih, Bu? Produk dan layanan koperasi. Jadi kalau orang awam biasa itu yang namanya koperasi itu berarti tempat pinjam duit. Iya, biasanya termindsetnya seperti itu. Padahal selain dari pinjam duit atau kita menyimpan duit, itu sebetulnya di situ bisa ada jadi pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat, seperti sembako. Kemudian apalagi ini dengan adanya KKMP ini kalau sesuai dengan cuklaknya itu kan dimungkinkan bahwa koperasi itu bisa sebagai gerai penjualan obat murah. Oh, ada obatnya itu, juga di situ ya, bukan dijual ya Bu? Iya, kalau sesuai petunjuknya yang untuk koperasi tadi ya. KKMP ini. Kemudian bisa juga ada klinik desa. Kemudian ada juga pergudangan. Kemudian usaha jasa. Dalam artian ini jasa ini berarti mungkin bisa di bidang pariwisata. Kemudian bisa juga mungkin di bidang perbengkelan. Jadi tergantung dari potensi masyarakat, potensi dan kebutuhan yang ada di masyarakat itu. Lingkungan itu. Oke, berarti selama ini kita hanya berpikir bahwa koperasi itu tempatnya pinjam duit dan menyimpan duit gitu ya Bu. Ternyata tidak ya People, banyak sekali produk atau jasa yang ditawarkan oleh koperasi ini sendiri, dan tentunya kembali lagi ya, ini harus memiliki benefit atau manfaat untuk semua anggota. Betul. Nah, setelah yang satu ini People, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Koperasi Merah Putih ya Bu. Ya. Tadi kita sudah menyinggung sedikit, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin sedikit mengganjal dan pengen ditanyain gitu ya. Jadi jangan kemana-mana People, tetap di Opini. Cita-cita saya, impian saya nanti pabrik-pabrik besar, smelter-smelter besar, perusahaan-perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi.
Saya ingin membesarkan koperasi. Indonesia yang kuat dibangun dari masyarakat yang mandiri. Dengan semangat gotong royong, koperasi hadir sebagai wadah untuk tumbuh, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terus mendorong koperasi agar semakin profesional, modern, dan siap menghadapi tantangan zaman. Melalui inkubasi Koperasi Merah Putih, pengurus dan pengawas mendapatkan pendampingan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan tata kelola, serta mengembangkan usaha koperasi. Melalui pelatihan manajemen Koperasi Merah Putih, para pengurus dibekali kemampuan mengelola koperasi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan anggota. Pembangunan gerai koperasi juga menjadi sarana untuk memperluas pemasaran produk, memperkuat jaringan usaha, dan menghadirkan manfaat koperasi lebih dekat kepada masyarakat. Koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan anggota, membuka peluang usaha, serta membangun kemandirian ekonomi melalui semangat kebersamaan dan gotong royong. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Baik, kembali lagi di Opini People, masih membahas seputar koperasi, terutama di Kota Semarang. Nah, kita mau recap sedikit lagi ya, Ibu ya, mengenai fungsi koperasi sebenarnya tidak hanya simpan pinjam People, tapi juga ada jasa-jasa lainnya yang memang bisa dimanfaatkan oleh People semuanya. Tapi memang harus ada demokrasi ya, konsepnya demokrasi, kemudian sukarela dan pembagian hasilnya nanti harus secara adil. Masih bergabung dengan kita di sini ada Ibu Dwi. Nah, oke, kita sekarang akan membahas tentang Koperasi Merah Putih yang sekarang sedang digalakan juga dikembangkan di Kota Semarang. Dan tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dwi terdapat 177 koperasi yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Semarang tentunya. Nah, Ibu, apa sih Bu yang dimaksud dengan Koperasi Merah Putih begitu ya? Dan mengapa sih program ini penting begitu untuk ekonomi di masyarakat, terutama di Kota Semarang? Jadi kalau koperasi sebetulnya sama ya, antara koperasi Kelurahan Merah Putih dan koperasi yang kalau saya biasa ngomong sama teman-teman itu membedakan mereka itu KKMP dan non KKMP. Oke, lebih gampang sebetulnya seperti itu sama ya, Bu, ya? antara KKMP dan non KKMP karena mereka itu prinsipnya sebetulnya sama. Jadi sepanjang berbadan hukum koperasi, operasionalisasi kegiatan mereka itu sama. Sama. Ya, cuman kalau KKMP ini kan karena kemarin itu ada, ini kan program strategis nasional, Mbak. Benar-benar. Jadi memang dari pusat itu tidak hanya meminta, tapi memang mengharuskan di semua kelurahan yang ada di Indonesia ini untuk membentuk badan usaha koperasi ini. Jadi kalau di kelurahan namanya KKMP. Namanya KKMP, itu. benar-benar. Jadi pembedaannya hanya itu. Sedangkan untuk koperasi yang non KKMP itu kan mereka dalam pembentukannya kan dari komunitas sendiri. Jadi misalkan satu komunitas masyarakat ingin membentuk badan usaha koperasi, mereka berupaya secara mandiri. Tapi kalau KKMP ini kan enggak. Dari mulai pembentukannya sampai pengajuan badan hukumnya, keluar badan hukumnya, kemudian pengembangan atau pembentukan kegiatan usahanya, sampai dengan tempat-tempatnya, gerainya, itu kan semua difasilitasi oleh pemerintah pusat ya Bu ya. Iya. Jadi itu tadi yang membedakan ya People, kalau non KKMP ya begitu kita bilangnya non KKMP ya Bu. Iya, lebih gampang seperti itu. Itu dari masyarakat sendiri, komunitas sendiri yang ingin membuat koperasi nanti akan mendaftarkannya ke badan usaha begitu. Iya. Nah, kalau yang KKMP ini memang dari awal sampai pengusahaannya nanti dikawal langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah. Oh, pemerintah daerah. Oke. Nah, kalau di Kota Semarang sendiri Bu, ini sudah beroperasi berapa koperasi? Apakah 177 semuanya sudah atau memang ada beberapa yang belum?
Dari 177 ini, ya jujur saja baru 150 Mbak, yang sudah jadi kita anggap kegiatan usahanya itu sudah jalan. Kalau aktif itu semuanya aktif, karena begitu mereka berbadan usaha koperasi, mereka sudah menghimpun dana dari anggota, itu sudah kami anggap aktif. Namun dari yang itu yang sudah melakukan kegiatan usaha, entah apapun itu, apakah membuka gerai sembako atau mungkin melakukan kegiatan jasa yang lainnya, itu baru 150. Oke. Ya. Tinggal sedikit lagi ya Bu ya. Jadi 177, ini 150 berarti masih ada sekitar 20-an. 27. Iya, 27 yang mungkin bisa kita katakan belum memulai tapi sudah ada gitu ya Bu Sudah ya. ada. Nah, di sini People ya, mungkin bisa ya Bu mendaftar sebagai anggota koperasi Merah Putih begitu untuk masyarakat. Iya, memang kalau dari petunjuk pelaksanaannya itu sebetulnya semua masyarakat itu harus menjadi anggota koperasi. Oke. Gitu. Karena ini memang jadi koperasi Kelurahan Merah Putih ini dibentuk sebetulnya kan memang untuk mendukung atau membantu kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan itu. Nah, itu Pak ya harus memang masyarakat menjadi anggota koperasi. Jadi tidak hanya bisa saja Mbak. Iya. Kemudian kalau untuk tata cara atau prosedur untuk sebagai anggota koperasi, bagaimana mendaftar sebagai anggota koperasi sebetulnya sangat simpel. Gimana, Bu? Jadi tinggal membawa KTP saja, kemudian datang ke, biasa koperasi ini berkantornya di kantor kelurahan. Itu bisa datang langsung ke situ, atau kalau enggak mungkin bisa cari informasi ke kelurahan, pengurus koperasinya itu siapa, minta kontaknya, kemudian by WA itu Bisa ya Bu insya Allah ya. dilayani. Yang penting memang punya tanda kependudukan gitu ya. KTP. Di KTP-nya. Kalau non kota Semarang berarti nggak bisa ya Bu? Harus kota Semarang ya? Karena ini kan untuk pendaftaran anggota ini kan jadi ini melalui sistem yang sudah dibangun oleh pusat Kementerian Koperasi. Itu namanya Simkopdes. Simkopdes. Ya. Nah, dari situ itu sudah ngeling dengan data kependudukan. Jadi begitu kita masukkan nomor induk NIK, kependudukan, itu sudah langsung dia masuknya di mana. Gitu. Jadi memang tidak bisa, harus sesuai dengan KTP, domisilinya. domisili. Maksud saya sesuai dengan KTP itu terdaftar. Jadi kalau mungkin domisilinya di Semarang tapi KTP-nya masih di Meranggen mungkin ya. Iya. Itu berarti belum bisa ya Bu ya untuk Daftarnya di Purwodadi. di Purwodadi, di Demak Bu kalau Meranggen. Meranggen Iya, itu Demak, ya. Hampir tetanggaan memang ya. iya. Oke People, gimana berminat untuk mendaftar sebagai anggota koperasi? Karena memang ini prosesnya juga mudah ya Bu ya? Mudah. Tinggal bawa KTP nanti ke kelurahan dan bisa di online juga ya Bu? Bisa. Itu untuk pendaftarannya Dan satu tadi. lagi Mbak, bayar. Ada syarat itu juga ya Bu ya? Iya, kan koperasi ini hidup dari simpanan komunitas, yang disetor oleh anggota, baik simpanan pokok dan simpanan wajib. Oke. Jadi kalau misalkan hanya daftar gitu aja, tapi tidak bayar simpanan pokok, simpanan wajib, sama saja koperasinya nggak bisa berkembang. Iya, memang prinsipnya adalah iuran anggota begitu ya Bu? Bisa Simpanan. Simpanan ya sebutannya. Jadi kalau nanti tiba-tiba di tengah tidak melanjutkan simpan pinjam itu otomatis akan keluar dari anggota apa gimana Bu? Sepanjang yang bersangkutan tidak mengajukan untuk pengunduran diri, ya biasanya kalau dikoperasikan itu ada tata cara administrasinya mereka ya. Oh iya benar. Jadi mungkin buat surat permohonan apa-apa gitu. Sepanjang anggota ini tidak melakukan itu ya tetap tercatat sebagai anggota. Meskipun sudah sekian tahun tidak membayar simpanan wajib. Gitu. Yang setiap bulan itu simpanan wajib. Oke. Beda dengan bank ya Mbak. Beda ya Bu ya. Bank itu kan kayaknya ada masa mungkin berapa tahun itu sudah langsung tutup rekeningnya. Kalau koperasi tidak.
berarti masih terus berlanjut begitu ya Masih Bu? terus Memang berlanjut. tergantung dengan aturan dari masing-masing koperasi itu tadi. Enggak, memang di dalam aturan regulasi perkoperasiannya itu memang seperti itu. Oh, oke. Ini dapat ilmu baru juga ya Bu, e-people dan juga saya begitu, bahwa oh ternyata di koperasi itu meskipun kita tidak melanjutkan begitu pembayarannya, itu masih tetap menjadi anggota koperasi people. Wah, menarik sekali. Habis ini nanti saya daftar koperasi lagi ya Bu ya. Iya. Oh, berarti belum ya Mbak? Ini udah sih Bu di koperasi kantor ya. Mungkin nanti di koperasi koperasi yang lain kita coba ya people Yang ya. wajib itu di KKMP ya Mbak. Oke, Apalagi kemarin itu kan sudah ada edaran juga dari Pak Sekda bahwa di mana ini juga dalam rangka untuk mendukung program nasional ini ya terkait dengan KKMP. Ini kan Pak Sekda kemarin juga menghimbau kepada semua ASN pemerintah Kota Semarang untuk menjadi anggota koperasi. KKMP maksudnya. Nah, Oke, people yang belum daftar KKMP nanti mungkin bisa gitu pendaftarannya gampang banget, bisa langsung membawa identitas begitu ya Bu ya, ke kantor kelurahan masing-masing people. Nah, tadi kan terdapat 27 begitu ya Bu koperasi yang masih belum berkegiatan. Nah, tantangan terbesarnya apa sih Bu sebenarnya? Kalau boleh tahu. Tantangan terbesar tentunya ini lebih ke masyarakatnya begitu? Kalau menurut saya ini dari pengurusnya dulu. Gitu. Dari pengurusnya ini, kalau pengurusnya ini mereka memang kreatif, aktif, ini ya bisa tentunya gitu ya, akan Bu. mudah untuk menggerakkan koperasi ini. Kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan anggota, masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Jadi dari yang 27 ini saya yakin jumlah dari anggota koperasinya itu masih di bawah 100, bahkan ada yang masih di bawah 50. Ada standar ya Bu ya berarti untuk anggota koperasi itu sendiri ya? Sebetulnya tidak ada standar Mbak, cuman gini Mbak, anggota yang banyak, ini tentunya kalau anggotanya banyak, tentunya simpanan pokok dan simpanan wajib yang diterima oleh koperasi itu tentunya akan banyak. Oh iya, benar sekali. Gitu. Nah, kalau simpanan wajib ini kan suatu modal bagi koperasi untuk melakukan kegiatan usaha. Semakin banyak anggota, simpanannya semakin banyak, modalnya semakin besar, sehingga koperasi ini bisa melakukan kegiatan usaha. Iya, benar sekali. Jadi seperti itu rangganya. Jadi circle-nya seperti itu ya Bu ya, semakin banyak anggota yang mendaftar tentunya untuk permodalan koperasi itu juga akan berjalan lebih cepat, lebih stabil gitu ya Bu ya. Oke, wah ini saya dapat insight baru Bu, dapat beberapa hal yang sebelumnya ternyata sistem koperasi itu seperti ini, wow. Dan ini kebetulan Bu, netizen ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan netizen. Jadi kalau segmen di opini ini tidak afdol kalau tidak menjawab pertanyaan dari e-people ya. Ini ada yang bertanya-tanya juga Bu. Jujur masih agak takut gabung koperasi gitu katanya. Soalnya sering dengar ada koperasi yang tutup. Nah, biar aman, milih koperasi yang bagus itu gimana ya? Ada tipsnya nggak Bu? Ya memang yang namanya kita memang harus mengeluarkan uang itu memang kita harus hati-hati ya Mbak ya. Iya, benar. Gitu. Nah, ini apalagi koperasi ini kan memang sedikit banyak ini juga kita harus saat kita mendaftar sebagai anggota ini kita harus menyetor sedikit uang kita ke koperasi sebagai simpanan pokok maupun simpanan wajib, meskipun nilainya sedikit tapi kan lama-lama juga banyak. Nah ini terkait dengan ini memang kita harus lebih berhati-hati. Yang pertama pastikan dulu koperasi ini badan hukumnya bagaimana, badan usahanya bagaimana, ini sudah benar-benar legal atau belum, itu harus dipastikan. Karena kan ya sebetulnya cukup banyak jadi sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan badan usaha koperasi, namun dari sisi
apa Legalnya istilahnya, begitu. legalitasnya itu mereka sebetulnya belum memenuhi. Jadi selain badan usaha itu kan harus ada perizinannya juga. Misalkan kalau simpan pinjam itu mereka juga harus memiliki izin usaha simpan pinjam. Harus ada izin resminya begitu ya Bu Iya, pastinya. Gitu. Kemudian kalau untuk apa kegiatan usaha yang lain itu juga mereka harus punya NIB juga, nomor induk berusaha. Nah ini semuanya ada apa enggak? Gitu. Itu memang harus dicek ya biar Iya. tidak Supaya uangan apa istilah simpanan kita itu tidak hilang. hilang. Iya. Jadi seperti itu. Kadang tuh was-was juga ya Bu ya, karena banyak tidak kita pungkiri memang ada beberapa koperasi yang seperti Bu Dwi tadi sebutkan, kelegalannya tuh belum pasti. Jadi memang harus kita cek terlebih dahulu Iya, dicek. sebelum mendaftar anggota dan sebelum membayar simpanan pinjam simpanan Simpanan wajib, pokok dan simpanan simpanan pokok. wajib. Benar. Nah, ini ada yang tanya juga ya Bu. Koperasi sekarang bedanya apa dengan bank? Kenapa masyarakat masih perlu ikut koperasi? Tadi sudah saya sampaikan Mbak. Jadi selain dari apa namanya regulasi yang Regulasinya, berbeda, ya itu kan bisa dilihat dari apa? Jadi tata kelola yang ada di dalamnya. Tata kelolanya. Ya, kemudian kalau bank itu misalkan kita memiliki simpanan di bank, itu kita paling hanya mendapatkan apa namanya Bunga. saldo, Saldo. saldo apa bunga, bunga simpanan. Bunga simpanan. Nah, tapi kalau di koperasi itu selain kita mungkin simpanan kita ini nantinya memiliki bunga, itu kita juga akan mendapatkan simpanan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha. Iya. Oke. Jadi setiap akhir tahun buku itu kan memang koperasi diwajibkan untuk menghitung apa jadi hasil usaha selama 1 tahun itu, kemudian sisanya itu ada berapa, itu ada aturannya juga Mbak, mungkin sekian persen itu nanti untuk apa, yang sekian persen untuk apa. Nah yang sekian persen lebih besarnya ini yang akan dibagikan ke anggota. Oke. Gitu. Itu memang nanti sebelum kita mendaftar sudah tahu hal-hal tersebut ya Bu ya, pastinya ya. Udah diinfo dari koperasi pastinya ya. Tidak semua. Oh tidak semua juga Bu. Tergantung dari kooperasinya karena yang namanya apa ya, jadi aturan seperti itu kan sebetulnya ini apa pengembangan dari kooperasi masing-masing. Itu hanya ditetapkan dalam aturan masing-masing koperasi yang dinamakan ADART-nya, karena koperasi kan harus memiliki ADART. Benar sekali. Nah, itu dituangkan di situ. Jadi memang masing-masing koperasi nanti ada perkembangannya sendiri di dalamnya Iya. itu ya Bu. Oke, kalau untuk bank mungkin kita hanya menerima bunga, people. Kalau di koperasi nanti akan dapat sisa hasil usaha di akhir tahun biasanya ya Bu. Karena apa namanya kalau di bank itu kan kita bukan sebagai pemegang saham. Oh iya benar. Nah, kalau di koperasi karena kita sebagai anggota dan itu uangnya itu adalah dari kita juga, otomatis hasilnya juga akan lari ke kita. Kita. Karena kembali lagi prinsip koperasi tadi dari anggota Untuk anggota dan oleh anggota dan untuk untuk anggota. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya ini Bu, kalau di kelurahan saya sudah ada koperasi merah putih, saya ikut berperannya sebagai apa nanti? Ya, yang pertama tentunya sebagai anggota dulu. Sebagai anggota apa sih ya, people ya? Yang pertama sebagai anggota. Kemudian kalau sudah menjadi anggota itu bisa tinggal melihat ini koperasinya itu bergeraknya di bidang apa. Nah, kalau misalkan nih bidang apa gerai sembako, ya sebagai anggota tentunya kita wajib dong untuk belanja di koperasi supaya koperasi kita ini bisa berkembang. Yes, benar. Itu. Kemudian Biar roda perekonomiannya tetap jalan ya Bu Iya. ya pastinya. Kemudian kalau misalkan kita ternyata kita itu sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha di wilayah itu, taruh kata mungkin apa ya? Bikin kue gitu. Nah, itu hasilnya
produknya ini kan bisa dikomunikasikan dengan koperasi. Aku titip ya di sini. Oh iya. Nanti untuk keuntungan kita bisa berbagi, gitu. Atau kalau tidak mungkin kebutuhan dari pelaku usaha itu apa, bisa dikomunikasikan dengan pihak pengurus koperasi. Mbok, ini toh saya itu butuh terigu loh, rutin loh, tiap minggu itu paling nggak sekian. Nah, bisa nggak koperasi bantu untuk menyediakan terigu itu? Yang penting ada komunikasi dan koordinasinya jelas dari awal begitu ya Bu. Iya. Nah ini juga nyambung sebenarnya Bu sama pertanyaan netizen ini. Anggota koperasi itu cocoknya buat siapa aja sih Min? Apa harus punya usaha dulu baru bisa gabung? Kalau koperasi itu sebetulnya cocok untuk semuanya. Cocok untuk semuanya? Baik dari kalangan anak-anak sampai ke orang tua. Orang tua? Iya. Sepanjang dia mampu untuk Mampu membayar untuk simpanan wajib. Itu yang Tapi udah kan di-highlight. simpanan wajib koperasi nggak Iya, besar, Mbak. Seperti di kelurahan saya itu simpanan wajibnya tiap bulan hanya 30.000. Itu. Tapi ada yang hanya 5.000 atau 10.000 untuk koperasi kelurahan Merah Putih. Oke, berarti kalau untuk simpan wajib sendiri itu ditentukannya sama anggotanya ya Bu? Atau? Iya, berdasarkan kesepakatan anggota. Oh, berarti tidak pakem harus segini gitu, tidak ya Bu? Iya, itu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan anggota. Misalkan ini dulu di awal pembentukan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu simpanan wajib pada saat itu ditentukan 1.000 itu. Karena mengingat uang 1.000 pada saat itu memang Cukup besar. Namun setelah 10 tahun berikutnya itu ternyata uang berapa? 1.000? 1.000 itu sudah nggak ada nilainya. Iya. Nah, akhirnya udah berarti ditetapkan aja menjadi 5.000 atau 10.000. Namun itu harus berdasarkan kesepakatan dalam rapat anggota. Jadi kalau di koperasi itu uniknya Mbak, semua apa yang akan dilakukan oleh pengurus koperasi yang terkait dengan pengembangan koperasi itu harus dibicarakan dalam rapat anggota. Berdasarkan kesepakatan itu baru bisa dilakukan. Tidak boleh hanya satu orang yang memutuskan ya Bu ya. Nah kalau dari Dinas Koperasi sendiri Bu, ini apakah ada pelatihan begitu untuk para anggota koperasi? Kami itu rutin setiap ada, tahun. Bu? Setiap tahun ada kegiatan yang memfasilitasi tidak hanya pelatihan, namun juga pengembangan kegiatan usahanya sampai dengan fasilitasi dari pembiayaannya. Wow, sampai pembiayaannya juga diurus ya Bu ya sama Dinas Koperasi ini. Iya. Luar biasa sekali. Dan misalnya Bu, ada pengaduan mengenai koperasi ya di Kota Semarang, ini bisa konsultasi nggak Bu ke Dinas Koperasi? Bisa dengan melalui klinik usaha kami. Jadi klinik bisnis kami itu ada 2 Mbak. Yang satu ini terkait dengan usaha mikro. Yang satu ini terkait dengan perkoperasian. Nah nanti mungkin Bisa ya Bu langsung kebetulan datang. saya juga nggak hafal. Mungkin nanti bisa kami informasikan lebih lanjut terkait dengan klinik bisnis tadi ya Bu ya. Oke, people, wah luar biasa sekali ya. Tadi dari awal kita sudah paham begitu Bu bahwa konsep koperasi ini adalah saling menguntungkan para anggotanya, benar. Dan untuk pendaftarannya sendiri memang selain menyerahkan data diri tadi, memang harus siap untuk membayar iuran simpanan pokok simpanan wajib. untuk mampu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib itu sendiri. Tapi jangan khawatir karena nanti di akhir tahun ya Bu ya, itu akan ada yang namanya sisa hasil usaha yang akan dibagikan ke para anggotanya. Tapi ini sepanjang kegiatan usaha dari koperasi itu berkembang bagus. Berkembang bagus dan tentunya semakin banyak yang mendaftar koperasi tersebut, pasti perputarannya akan lebih cepat lagi dan lebih stabil lagi. Nah, terakhir Ibu Dwi, ada harapan untuk koperasi di Kota Semarang? Kalau kami dari dinas ini tentunya berharap agar koperasi yang ada di Kota Semarang ini ke depan bisa lebih berkembang lagi. Kemudian kegiatan usahanya juga bisa lebih beragam. Jadi tidak hanya
simpan pinjam. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa koperasi itu sekarang tidak hanya simpan pinjam, bisa pada kegiatan toko atau gerai, kemudian pergudangan, ya, kemudian juga klinik kesehatan, atau mungkin apotek juga itu bisa. juga bisa, dan juga jasa-jasa yang lainnya. Itu harapan dari Dinas Koperasi. Dan juga kami berharap agar para pengurus koperasi yang sudah ditunjuk atau dipilih oleh anggota ini benar-benar amanah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus koperasi. Jadi supaya tata kelola di dalam koperasi itu bisa benar-benar bagus dan bersih dalam artian apa jadi tidak ada penyimpangan gitu, supaya ya benar-benar amanah. Jadi karena ini kan yang kita kelola itu, yang dikelola oleh pengurus itu adalah titipan dari anggota. Uang umat ya Bu ya. Jadi harus benar-benar dikelola dengan baik supaya nanti hasilnya itu bisa diterima, bisa dinikmati oleh semua anggotanya. Oke, benar sekali. Ini perlu dicatat ya untuk seluruh anggota, begitu pengurus ya terutama Bu, memang harus amanah karena ini adalah titipan. Uang yang teman-teman dikelola oleh para pengurus ini adalah titipan dari anggota koperasi. Semakin amanah koperasinya, anggotanya pasti akan semakin banyak yang mendaftar. Itu sudah jadi kunci pastinya. Oke people, terima kasih sudah membersamai kita dalam opini segmen kali ini. Dan terima kasih kepada Ibu Dwi karena telah memberikan info-info yang menarik dan insight yang sebetulnya masih beberapa orang nih awam ya Bu ya tentang perkoperasian. Alhamdulillah sekarang kita bisa lebih paham, oh ternyata seperti ini konsepnya. Terima kasih people, saya Nima Alsa dan juga Ibu Dwi beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.